Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Salam sukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah berada kembali dalam akhir pekan Sabtu 14 Oktober 2023. Mengingat kebaikan dan kasih Tuhan, patut kita bersyukur dan kembali menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya. Mari sejenak kita menyiapkan hati kita untuk diberkati Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita baca pada saat ini. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 23 akan kami baca. Kami rindu untuk menyelami isi hati Tuhan melalui perikop ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat memahaminya dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 23. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan di depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. "Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang telah percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperintahkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepadanya dengan segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya.
tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok. Sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin. Alarm, itulah tema kita saat ini. Saudara, setiap pelanggaran terhadap aturan atau hukum yang berlaku pasti akan mendatangkan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang diterima biasanya beragam. Ada yang dihukum dengan denda uang dalam nominal yang besar. Ada yang dihukum dengan dipenjara bertahun-tahun, bahkan juga ada hukuman mati. Tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Adanya hukuman mengingatkan kita untuk tidak melanggar hukum. Israel gagal dalam mempertahankan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka hidup dalam dosa dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka lebih mementingkan pelaksanaan adat istiadat dibanding mentaati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala. Mengabaikan perintah Tuhan untuk menjauhi berhala. Mereka menolak ketetapan dan perintah Tuhan dan justru lebih tertarik dengan ajaran daripada nenek moyang mereka yang tidak peduli dengan Tuhan. Perbuatan-perbuatan jahat itu menimbulkan sakit hati Tuhan dan mendatangkan murkanya atas Israel. Akibatnya apa? Sejak pemerintahan Raja Hosea yang jahat, mereka dibuang oleh Tuhan dan dijadikan budak oleh musuh-musuh mereka. Penghukuman mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh membenci kejahatan dan pasti ada hukuman mati bagi setiap orang yang terus-menerus hidup dalam kejahatan. Saudara yang diberkati Tuhan, kisah runtuhnya kerajaan Israel ini hendaknya menjadi alarm bagi kita. Bahwa setiap tindakan pemberontakan melawan kehendak Tuhan, konsekuensinya adalah hukuman. Jika kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka dengarkanlah, pegang teguhlah, dan lakukanlah perintahnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu menaikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya karena kemurahan-Mu, kami diberikan kekuatan baru melalui firman-Mu saat ini. Kami memperoleh pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa kiranya kami selalu berada di dalam ketetapan-ketetapan-Mu Bapa. Roh Kudus menolong kami, agar kami tetap mengingat apa yang Tuhan tidak kehendaki, dan kami senantiasa hidup di dalam kasih yang telah diteladankan oleh Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berita sukacita-Mu bagi kami hari ini. Kami bersyukur pemeliharaanmu dalam satu pekan ini
Izinkan kami boleh menyelesaikan segala perjalanan hidup kami dalam pekan ini Tuhan dengan memuliakan Engkau. Seluruh aktivitas kehidupan kami hari ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Roh Tuhan menyertai kami. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua.